Berikutnya kita akan bahas tentang polyester. Contoh yang paling sering kita gunakan untuk kemasan pangan itu adalah polyethylene tereftalat atau PET. Terus ada juga polikarbonat dan polyamida. Polyester atau polyethylene tereftalat atau PET ini dia merupakan polimer yang bersifat linier dan termoplastik. Saya harap masih ingat apa bedanya termoplastik dan termosetting. Jadi PET bersifat linier, termoplastik, punya TM atau suhu meltingnya 267 derajat Celcius. Sangat tinggi sehingga cocok untuk digunakan untuk produk-produk yang membutuhkan proses termal. TG-nya 67-80 derajat Celcius. Ini termasuk tinggi, sehingga dia tidak cocok jika kita gunakan untuk produk-produk yang disimpan pada suhu yang sangat dingin atau pada suhu beku. Kelebihannya dari PET punya tensile strength. Apa ini tensile strength? Yaitu kuat tarik. Jadi kuat tarik ini biasanya suatu plastik itu dievaluasi sifat mekanisnya yang salah satunya adalah kuat tarik. Jadi di kuat tarik itu misalnya ini plastik film ya. Ini plastik film itu dijepit oleh dua penjepit, yang ini atas dan yang bawah. Nah, nanti yang atas ini akan bergerak sedikit demi sedikit ke atas. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk dia naik ke atas, menarik plastik ini hingga plastik itu putus, itulah yang disebut dengan tensile strength atau kuat tarik. Jadi, PET itu salah satu sifat keunggulannya adalah memiliki kuat tarik yang tinggi. Terus PET juga cukup relatif resisten atau tahan terhadap zat-zat kimia. Terus dia ringan. Kalau ringan ini hampir semua plastik ya sebenarnya ringan. Terus elastisitasnya juga bagus dan stabil pada range suhu yang luas. Dua tipe dari PET yaitu amorphous PET atau APET, ini bersifat transparan, dan kristalin PET atau CPET. Ini opak, berwarna putih opak seperti yang ini, dia tidak transparan. Nah, yang CPET ini more stable at high temperature, jadi dia lebih stabil pada suhu yang tinggi. Polikarbonat. Polikarbonat ini biasanya kita temukan di mana? Yang paling banyak itu di galon dan juga di botol minum susu bayi. Polikarbonat punya karakteristik dia resisten pada suhu tinggi, punya high impact strength. Nah, tadi ada tensile strength atau kuat tarik. Apa sekarang impact strength? Impact strength ini adalah kekuatannya untuk ditimpa oleh suatu beban tertentu. Jadi, kalau tadi tensile strength dia dites dengan menarik plastiknya ke atas secara perlahan-lahan. Kalau impact strength itu dia dijatuhkan atau ditekan dengan suatu beban. Beban dengan, ini sudah diketahui bebannya berapa kilogram atau berapa ton misalnya, terus ditimpakan kepada si botolnya. Nah, si polikarbonat atau galon itu punya impact strength yang baik. Terus bersifat transparan, tapi permeabilitasnya tinggi. Nah, tapi walaupun dia permeabilitas tinggi, tidak masalah karena yang kita kemas itu seperti di galon dan juga di susu bayi itu adalah air, dan di botol susu kita tidak menyimpannya lama-lama sehingga walaupun permeabilitasnya tinggi tidak bermasalah terhadap produk pangan yang dikemas.
Polikarbonat juga bersifat resisten terhadap senyawa asam, tapi dia biasanya mudah untuk diserang oleh alkali. Jadi tidak baik untuk menyimpan produk yang bersifat basa. Sifatnya amorfos dengan Tg 150 derajat Celcius. Tg-nya tinggi sekali. Terus Tm-nya 220 sampai 265 derajat Celcius. Dia juga artinya dia cocok untuk produk-produk yang perlu proses termal, namun tidak cocok jika untuk disimpan beku. Polikarbonat juga biasanya digunakan untuk kemasan multilayer. Tadi ya seperti di EVO, bahwa plastik itu kadangkala tidak hanya pure satu jenis polimer saja, tapi bisa juga dia berlapis-lapis. Ada beberapa lapis kemasan plastik. Nah, misalnya polikarbonat di multilayer dengan polipropilen, polietilen, maupun polietilen tereftalat. Poliamida. Poliamida atau biasa juga kita kenal dengan nylon atau nilon. Ini bisa digunakan untuk banyak sekali aplikasi seperti yang kalian tahu, seperti misalnya plastik transparan, jaket, tas, sampai mur dan nuts and bolts di sini. Terus, dan yang paling sering diketahui mungkin nilon itu adalah benang nilon. Apalagi untuk yang suka main layang-layang, itu biasanya menggunakan benang nilon. Tg-nya 40-60 derajat Celcius, berarti dia tidak tahan terhadap suhu panas. Tm tergantung jenisnya, ini Tg 40-60. Tm-nya 215, ada yang 255, jadi tergantung jenisnya. Jadi nilon ini bisa saja tahan pada suhu tinggi. Kalau Tg itu suhu glass transition temperature. Nah, untuk misalnya mengetahui apakah suatu plastik itu tahan terhadap asam atau tidak, atau tahan terhadap suatu bahan kimia, itu banyak sekali jenisnya. Karena banyak sekali jenis plastik, banyak sekali jenis bahan kimia, saya tidak berharap kalian tahu satu persatu, tidak perlu dihafalkan, dan informasi ini banyak tersedia di internet. Ini salah satu link untuk kalian kalau ingin tahu bagaimana resistensi suatu polimer terhadap suatu bahan kimia.